Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Melihat ini, Jin Zhongfu merasa lega. Selain 3 leluhur 9 bintang yang terluka, ada orang-orang yang merawat mereka, serta Guiyin. Kaisar manusia, lubang cacing yang mengarah keluar telah disegel. Seseorang tiba-tiba melaporkan. Ternyata pertempuran sebelumnya terlalu sengit dan semua lubang cacing yang digunakan untuk teleportasi oleh Istana Pil telah runtuh. Jin Zhongfu menggaruk kepalanya tanpa daya setelah mendengar ini. Tetapi itu bukan masalah besar. Mereka dapat memperbaikinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan? Sekitar setengah hari, jawab orang itu. Bagus, perbaiki dengan cepat, kata Jin Zhongfu. Orang itu mengangguk dan pergi. Puluhan ribu orang, sebagian diantaranya terlibat dalam perbaikan lubang cacing, terlibat dalam pekerjaan ini. Biasanya memperbaiki lubang cacing akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Tanpa jumlah orang yang begitu banyak, kemungkinan akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikannya. Sungguh disayangkan. Awalnya saya pikir Balai Pil memiliki banyak hal berharga, tetapi sekarang tampaknya semua hal berharga itu telah hangus terbakar. Sambil menunggu, Jin Zhongfu memandang runtuhan Balai Pil dan tak kuasa menahan rasa penyesalan. Balai Pil mungkin memiliki banyak harta karun, pil langka yang tak terhitung jumlahnya, dan resep unik. Berdasarkan akumulasi kekayaan Balai Pil seharusnya sangat kaya. Tetapi sekarang tampaknya semuanya telah hangus terbakar. Memang sangat disayangkan. Jika bangunan-bangunan ini tidak hancur, mereka bisa digunakan sebagai sumber daya. Suyen memandang reruntuhan Balai Pil dan berkata dengan menyesal. Balai Pil hampir hancur total. Bukannya bangunan yang bagus, bahkan tidak ada tempat yang layak tersisa. Melihat dari atas, pemandangannya adalah kehancuran. Namun, meskipun semua bangunan telah hilang, tempat ini tidak buruk. Letaknya dekat dengan kota Cusi. Bangunan-bangunan ini dapat dibangun kembali. Shen berkata perlahan. Ketika ketiga kaisar berkumpul, mereka telah membahas masalah ini. Jika Aula Pil dihancurkan, sebuah perkumpulan alkimia baru akan didirikan kembali. Saudara Xiuyan tampaknya sangat menyukai tempat ini. Karena saudara Xiuyan menyukainya, maka tempat ini milik saudara Xiuyan. Jin Zhongfu berkata sambil tersenyum. Mungkin hanya ruang ini yang memiliki nilai di Aula Pil. Yang mulia terlalu sopan. Saya pikir kota Jusi masih membutuhkan tempat bagi para alkemis untuk eksis. Mari kita bangun perkumpulan alkimia baru di sini. Xuan tersenyum tipis kepada Jin Zhongfu dan berkata perlahan. Jin Zhongfu mengangguk sambil tersenyum. Saudara Xiuyan telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Kita serahkan semua pengaturan kepada saudara Xiuyan. Saudara Zhan Huan, bagaimana menurut Anda? Jin Zhongfu tertawa terbahak-bahak. Diam-diam senang karena dia tidak menjadi musuh dengan Xiuyan. Dia benar-benar terlalu hebat. Dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu, dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai puncak benua. Sekarang situasinya bukan lagi persaingan antara 3 leluhur bintang 9. Sekarang kekuatan baru akan bangkit kembali di benua Dodi. Tidak lebih lemah dari kekuatan lainnya, dan itu adalah keluarga Xiu. Saya orang yang kasar, apapun yang kalian berdua katakan, saya tidak keberatan. Tapi begitu persekutuan alkimis yang baru didirikan, saudara Xiuyan harus mengundang kami minum teh, agar kami bisa berkunjung di masa depan. Kata Zhan Huan dengan santai. Xiuyan menjawab, tentu saja saya pasti akan menyiapkan teh terbaik untuk semua orang. Dia sudah memikirkan hal ini. Xiuyan sudah memiliki kandidat dalam pikirannya untuk mendirikan persekutuan alkemis yang baru. Klan pengobatan yang telah jatuh.
Setelah ditekan oleh Istana Peace selama bertahun-tahun, sudah saatnya klan pengobatan bangkit kembali. Namun Kaisar Manusia, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Sekarang setelah keadaan tenang, masih ada sesuatu yang mengganggu Xiaoyan. Sudah Xiaoyan, silakan bicara dengan bebas. Jin Zhongfu tersenyum. Saya ingin tahu siapa yang membunuh Danjan di puncak bersalju dan siapa yang menyamarkannya sebagai perbuatan saya. Meskipun masalah ini sekarang sudah selesai, insiden itu adalah pemicu sebenarnya dari konflik antara keluarga Xiu dan Balepil. Xiaoyan menahan diri untuk tidak membunuh Danjan justru karena dia takut akan pertempuran awal dengan Balepil. Mendengar ini, ekspresi Jin Zhongfu langsung berubah. Dia pikir Xiaoyan tidak menyadari masalah ini, atau Xiaoyan akan mengalahkan Guiyin. Tapi sekarang, pertanyaan Xiaoyan secara khusus ditujukan kepadanya, yang berarti Xiaoyan mencurigainya. Ekspresi Jin Zhongfu tampak ragu-ragu. Xiaoyan menatap Jin Zhongfu dengan seksama. Masalah ini harus diklarifikasi. Dia tahu bahwa jika Xiaoyan belum menembus ke tingkat bintang 9, pertempuran ini, meskipun tampak sederhana, akan 80% pasti bahwa Jin Zhongfu berada di baliknya. Karena itu, dendam ini harus dibalaskan. Sudah Xiaoyan, memang itu kesalahan saya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Saya terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan semuanya dengan matang. Jin Zhongfu menyadari dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia jelas telah meremehkan Xiaoyan. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia memutuskan untuk berbicara terus terang. Jin Zhongfu tidak berani menyembunyikannya lagi. Meskipun Xiaoyan menunjukkan rasa hormat kepadanya, masalah ini hampir membahayakan keluarga Xiao mereka. Meskipun itu bukan masalah besar, tetapi juga bukan masalah sepele. Kaisar Manusia cukup licik. Kali ini kita hampir terjebak dalam api. Mustahil bagi Xiaoyan untuk sepenuhnya tidak khawatir. Meskipun pertempuran ini nyaris terhindar, itu sangat beresiko. Jika semuanya berjalan salah, semua orang mungkin akan mati di sini. Bahkan sekarang, memikirkan pertempuran sebelumnya membuat bulu kuduknya merinding. Saudara Xiaoyan, memang itu kesalahan saya. Saya akan menerima hukuman apapun yang Anda inginkan untuk saya. Jin Zhongfu mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Xiaoyan. Dia benar-benar salah. Kali ini dia hampir menyebabkan kematian puluhan ribu orang, termasuk klannya sendiri. Soal hukuman, Xiaoyan merenung, sementara Jin Zhongfu begitu ketakutan hingga tak berani bernafas. Jika Xiaoyan ingin membunuhnya sekarang, Jin Zhongfu tak ada apa-apanya. Bagaimana kalau begini? Saya rasa Aula Peace sudah hancur. Mari kita serahkan masalah pembangunan persekutuan alkemis yang baru kepada Kaisar Manusia. Anggap saja itu hukuman Anda. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum berbicara kepada Jin Zhongfu. Mendengar syarat ini, Jin Zhongfu menghela nafas lega dan segera tersenyum. Itu mudah. Saya jamin itu akan lebih makmur daripada Aula Peace sebelumnya. Sudah Xiaoyan, Anda bisa tenang. Bagi umat manusia yang memiliki aliansi pedagang, membangun persekutuan alkemis bukanlah apa-apa jika bisa diselesaikan dengan uang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sudah Xiaoyan, setelah kita keluar saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika keluarga Xiao membutuhkan sesuatu, aliansi pedagang manusia, saya tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawabnya. Jin Zhongfu melanjutkan. Kali ini Xiaoyan benar-benar seorang pahlawan, menyelamatkan nyawa mereka semua. Kata-kata Jin Zhongfu tulus. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Kaisar Manusia terlebih dahulu. Xiaoyan mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Jin Zhongfu, dan masalah Jin Zhongfu yang menjebak Xiaoyan kini benar-benar berakhir. Beberapa orang mengawal puluhan orang lainnya tiba di hadapan Xiaoyan dan kelompoknya. Tuan, masih ada beberapa sisa-sisa Aula Peace. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka?
Beberapa bawahan yang mengenakan pakaian keluarga Xiao melapor kepada Xiaoyan. Mendengar ini, pandangan Xiaoyan beralih ke sisa-sisa aula pil yang ditawan. Setelah mengamati kelompok itu, pandangan Xiaoyan tertuju pada satu orang yang tak lain adalah Tetua Agung Aula Pil. Xiaoyan menatap Tetua Agung Balai Pil dan perlahan terbang mendekat. Tiba di depannya. Mata Tetua Agung merah dan ia dalam keadaan menyedihkan, jelas terluka parah. "Bunuh mereka semua," kata Xiaoyan setelah hanya sekali melirik Tetua Agung. Kata-katanya tidak memberi ruang untuk bertahan. Xiaoyan tidak akan membiarkan siapapun dari Balai Pil lolos dari hukuman atas kekejaman mereka. Tetapi ia ragu-ragu mengenai Tetua Agung. Dan keraguan ini berasal dari kehadiran rubah api. "Tunggu," kata Tetua Agung dengan suara serak. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan yang juga menatapnya. "Anda kena rubah api?" tanya Tetua Agung. Xiaoyan menatap Tetua Agung Balai Pil dan mengangguk sedikit. "Mungkinkah itu si Jalang yang membocorkan berita tentang Balai Pil saya?" kata Tetua Agung dengan kejam, karena rubah api sudah lama menghilang dari Balai Pil. Mendengar itu, tatapan penuh kebencian terlintas di wajah Xiaoyan dan dia menendang wajah Tetua Agung, menyebabkan hidung Tetua Agung berdarah deras dan beberapa gigi copot. "Seperti yang diharapkan, Anda hanyalah bajingan tua yang dikuasai nafsu. Jika Huoli mengkhianati Balai Pil Anda, apakah kita akan menderita kerugian sebesar ini? Anda mungkin bahkan tidak tahu bagaimana Balai Pil dihancurkan yang menyebabkan konflik besar ini." Xiaoyan agak marah. Huoli mengatakan dia tidak membenci Tetua Agung, tetapi dia juga tidak mencintainya. Xiaoyan tidak berniat membiarkan Tetua Agung pergi. Jika Tetua Agung masih hidup, itu mungkin akan menjadi trauma psikologis bagi Huoli. Di mana dia sekarang?" Tetua Agung terkejut. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, sedikit kelembutan terlintas di matanya. Tetapi Xiaoyan merasa tatapan itu bahkan lebih menjijikkan. Xiaoyan mengangkat tangannya. Ujung jarinya membentuk garis, menatap dingin Tetua Agung. Kilatan dingin di matanya. "Dia baik-baik saja sekarang." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, mata Tetua Agung menunjukkan kelegaan dan garis darah muncul di lehernya. Seketika kepalanya terpisah dari tubuhnya, langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tersentak ngeri. Xiaoyan pasti punya alasan untuk menyingkirkan Tetua Agung. Xiaoyan bukanlah seorang suci, tetapi dia adalah orang yang bijaksana yang menghargai kehidupan. Namun dia tidak ingin membiarkan satu orang pun dari Aula Pil lolos. Hanya karena itu, Aula Pil pantas mati 1000 kali lipat. Memurnikan jiwa mereka menjadi boneka iblis dan memusnahkan jiwa mereka adalah kejahatan yang pantas dihukum 10 kali lipat. "Bunuh mereka semua," kata Xiaoyan dingin, tanpa belas kasihan. "Baik, Tuan." Setelah mengatakan itu, anggota keluarga Xiao dengan pedang tajam membantai beberapa lusin orang yang selamat dari Aula Pil di depan mata semua orang. Oleh karena itu, satu-satunya yang selamat dari Aula Pil adalah leluhur Aula Pil dan Danceng. Namun, bagi Xiaoyan keduanya hanya lolos sementara, dan Danceng sudah pasti tamat. Dan untuk api gagak emas Yin Agung itu bisa digunakan sebagai sumber kekuatan untuk pertumbuhannya. Namun jika Xiaoyan menangkap api gagak emas Yin Agung, dia pasti akan memadamkan semua kecerdasannya. Membiarkannya hidup akan menjadi malapetaka besar. "Saudara Xiaoyan, mengapa Anda tidak pergi memeriksa luka-luka ketiga leluhur bintang 9 dan Guiyin, terutama Guiyin? Saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan." Setelah Xiaoyan selesai berurusan dengan sisa-sisa Aula Pil, Zhen Zongfu datang ke sisi Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun dia memiliki banyak dendam terhadap Guiyin di masa lalu, entah mengapa Xiaoyan tidak membencinya. Dan Guiyin juga telah membayar harga yang mahal dalam pertempuran ini. "Baiklah, mari kita pergi melihatnya." Setelah mengatakan itu, semua orang mengikuti Xiaoyan dan Zhen Zongfu turun ke tanah. Ketiga leluhur bintang 9 dan Guiyin terbaring rata di tanah. Ketiga leluhur bintang 9 itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, tetapi mereka masih memiliki aura.
Meskipun tubuh mereka ditusuk oleh rantai besi, mereka tetaplah para ahli bintang 9. Aura ketiga leluhur bintang 9 telah stabil. Beberapa pil pemulihan akan cukup. Suyan mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada ketiga leluhur bintang 9. Saat efek obat menyebar dengan cepat, warna kulit ketiga leluhur itu berangsur-angsur membaik. Setelah memeriksa ketiga leluhur bintang 9, Suyan mengalihkan pandangannya ke Guiyin. Melihat Guiyin, Suyan merutkan kening. Guiyin tampak benar-benar menyedihkan. Dia tidak memiliki lengan. Ada lubang berdarah di perutnya dan hampir tidak ada bagian organ dalam yang utuh. Suyan merasakan aura Guiyin. Saat ini Guiyin sama sekali tidak memiliki kekuatan hidup. Tidak ada kekuatan hidup sama sekali. Saya khawatir. Setelah meriksa Guiyin, Suyan menggelengkan kepalanya berulang kali. Untuk makhluk seistimewa Guiyin, Suyan tidak berani membuatnya pernyataan pasti. Tanpa merasakan kekuatan hidup apapun, Suyan percaya bahwa Guiyin mungkin dalam bahaya besar. Apakah dia sudah mati? Mata Jin Zhongfu dipenuhi kesedihan. Dalam pertempuran ini, Guiyin benar-benar telah banyak membantu. Jika bukan karena dia, pengorbanan semua ras mungkin akan jauh lebih besar, dengan lebih banyak orang yang mati. Jin Zhongfu merasa bersalah terhadap Guiyin. Dan justru karena Jin Zhongfu telah berjanji untuk membantunya membangun kembali tubuh fisiknya, Guiyin berakhir dalam keadaan seperti sekarang. Sudah Xiaoyan, bisakah Anda menyelamatkannya? Dia masih memiliki keinginan dan dia tidak bisa mati sekarang. Selain itu, Sudah Xiaoyan seharusnya melihat apa yang telah dia korbankan dalam pertempuran ini. Itu tidak kurang dari pengorbanan kita semua. Kata Jin Zhongfu kepada Xiaoyan. Mungkin sekarang hanya Xiaoyan yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Xiaoyan mengangguk, matanya tertuju pada Guiyin dan akhirnya menghela nafas. Anda cukup menyedihkan, jadi saya akan membantu Anda. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Kata Xiaoyan perlahan, dan kekuatan jiwanya segera melonjak, menyelimuti seluruh tubuh Guiyin. Setelah beberapa saat, kilatan cahaya muncul di mata Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan menarik nafas tajam. Bola cahaya terbang keluar dari kepala Guiyin, atau lebih tepatnya tubuh aslinya, bayi parasit itu. Hanya secuil sisa jiwa ini yang tersisa. Gumam Xiaoyan, suaranya bernada sedih. Sudah Xiaoyan, bisakah Anda membangun kembali tubuh fisiknya? Jin Zhongfu terus bertanya. Xiaoyan menatap sisa jiwa Guiyin untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya kepada Jin Zhongfu. Saya khawatir itu sangat sulit. Jiwanya sangat aneh. Tidak seperti jiwa orang normal. Jiwa itu memiliki aura kematian. Mungkin dia sudah mati. Ini menentang takdir. Sekarang dia telah mati untuk kedua kalinya, jadi peluangnya untuk dibangkitkan sangat kecil. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan Guiyin, tetapi situasi Guiyin bahkan lebih sulit daripada Nan Erming. Sudah Xiaoyan, saya memang tahu sesuatu, tetapi itu membutuhkan kekuatan dosian agar mungkin. Kata Jin Zhongfu lagi. Xiaoyan sekarang adalah dosian bintang 9, dan meskipun dia masih jauh dari menjadi dosian, masih ada harapan. Katakan pada saya, Kaisar Manusia. Tanya Xiaoyan. Saudara Xiaoyan pasti tahu bahwa ada lautan emas di luar benua Dodi kan? Konon di lautan emas itu tumbuh buah nirvana 9 putaran. Selama seseorang memiliki jiwanya, seseorang dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Kata Jin Zhongfu. Xiaoyan terkejut mendengar ini karena dia belum pernah mendengarnya. Hal ini cukup umum di zaman saya, tetapi untuk saat ini, saya rasa mungkin sudah hilang. Tepat ketika Jin Zhongfu dan Xiaoyan sedang berbicara, Nan Erming tiba-tiba berdiri dari belakang dan berbicara. Rambut Nan Erming telah berubah dari hitam menjadi merah lagi. Namun kemunculan Nan Erming yang tiba-tiba membuat Jin Zhongfu bingung, dan Xiaoyan juga terdiam. Apakah Raja Sisik Naga tahu di mana benda ini berada di benua Dodi?
Suen tentu saja tahu bahwa yang berbicara sekarang adalah Raja Sisik Naga, bukan Nan Erming. Raja Sisik Naga? King Muer dan yang lainnya terkejut menatap Nan Erming yang rambutnya memerah. Tuan Muda Sio, bukankah ini Nan Erming? Siapakah Raja Sisik Naga itu? Sioyan bertanya kepada Sioyan, bingung. Sioyan tersenyum pada Sioyan. Ceritanya panjang. Akan saya jelaskan perlahan-lahan saat kita kembali ke sediaman Sio, kata Sioyan kepada kelompok yang bingung itu. Ya, benda ini tidak terlalu umum, namun naga yang hidup di zaman sekarang pasti mengetahuinya, karena beberapa naga memiliki proses pertumbuhan yang sangat sulit dan sulit bagi mereka untuk berhasil mengatasi cobaan mereka setiap kali. Karena itu, naga mengumpulkan benda ini. Suara Nan Erming terdengar serak dan paro, sama sekali tidak seperti Nan Erming biasanya. Sioyan dan yang lainnya semakin takjub saat mendengarkan. Naga. Bicara soal naga, saya belum pernah melihat naga sungguhan di benua Dodi. Yang biasa saya lihat hanyalah beberapa cabang dari ras naga. Saya belum pernah melihat naga sejati, kata Sioyan. Setelah sekian lama berada di benua Dodi, naga-naga tampaknya selalu sangat tertutup. Sioyan belum pernah melihatnya. Jika Raja Sisik Naga tidak menyebutkannya, Sioyan mungkin akan berpikir bahwa naga sama sekali tidak ada di benua Dodi. Mereka memang ada, tetapi mereka hidup sangat tertutup. Konon mereka tinggal di bagian terdalam Samudra Emas. Jin Xiongfu mengakui. Dia tahu sesuatu tentang apa yang dikatakan Raja Sisik Naga, tetapi itu hanya rumor, dan dia tidak yakin apakah itu benar. Mendengar ini, Sioyan merasakan gelombang kegembiraan. Jika naga benar-benar ada di benua Dodi, maka dia bertanya-tanya, apakah Ziyan dan Zukun juga telah datang ke benua Dodi. Tapi Sioyan tidak tahu. Namun, dengan kekuatan bintang 9 saya saat ini, saya khawatir saya belum bisa pergi ke laut. Untuk mencapai dasar laut, saya mungkin membutuhkan perlindungan energi sumber abadi. Jika memang ada naga di laut, Sioyan ingin pergi dan melihatnya. Kemudian sosok cantik dalam pikirannya membangkitkan banyak kenangan. Yun Yun, tabib peri kecil, saya ingin tahu apakah kalian baik-baik saja. Dan anak-anak saya, Xiao Xiao dan Xiaolin, saya ingin tahu apakah saya bisa kembali ke benua Dodi setelah saya menembus ke Dosian. Sioyan merenung. Benua Dogi adalah rumahnya dan penuh dengan kenangan. Jika dia bisa kembali, sudah saatnya Sioyan pulang dan mengunjungi mereka. Sioyan tahu bahwa perasaannya terlalu rumit. Saat ini Sioyan sudah memiliki 5 istri, Sun-er, Cailin, Xiuqi, Qinlin, dan King Muer yang belum menikah. Perasaan Sioyan terhadap Yun Yun dan tabib peri kecil juga sulit disembunyikan, tetapi Sioyan merasa ini tidak adil. Benar-benar tidak adil bagi mereka. Akan lebih baik jika kita menjadi orang kepercayaan. Dengan begitu, semua orang akan lebih baik. Saya ingin tahu, apakah Yuyun dan tabib peri kecil sudah menemukan kebahagiaan mereka sendiri? Ngomong-ngomong, saya sangat merindukan mereka. Sioyan bergumam pada diri sendiri, tatapannya penuh kenangan terpancar di matanya. Dia berharap setelah dia pergi, Yun Yun dan tabib peri kecil bisa melupakannya dan memulai awal yang baru. Memikirkan hal ini, Sioyan sekali lagi dipenuhi kerinduan untuk menembus ke alam Dosian. Untuk saat ini, saya akan melindungi jiwa sisa Guiyin. Setelah saya menemukan buah nirvana 9 revolusi, saya akan membantunya membangun kembali tubuh fisiknya. Sioyan menatap jiwa sisa Guiyin di tangannya dan berkata pelan. Jin Xiongfu mengangguk. Memang, ini adalah satu-satunya cara agar Guiyin memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Setelah berbicara, Sioyan terus menyalurkan kekuatan jiwanya ke jiwa sisa Guiyin. Jiwa itu berkedip dan tampak akan menghilang, tetapi saat Sioyan terus menyalurkan kekuatan jiwanya, jiwa sisa Guiyin secara bertahap stabil. Kemudian Sioyan akan mengeluarkan botol giok. Dengan hati-hati menempatkan sisa jiwa ke dalamnya. Lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang tubuh Guiyin sebelumnya telah menjadi cangkang, benda mati. Karena tubuhnya terluka parah dan tidak berguna.
Kaisar manusia, lubang cacing telah diperbaiki. Kita sekarang dapat mengungsi dari sini. Pada saat ini lubang cacing diperbaiki bahkan lebih cepat yang diperkirakan. Dan seseorang datang untuk melapor. Ayo, Saudara Sioyan, kita keluar dulu. Pertempuran ini sudah berlangsung cukup lama dan kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi di luar. Kata Jen Zhongfu sambil memberi isyarat kepada kerumunan. Ras monster, ikuti saya keluar. Teriak Zhan Huan kepada puluhan ribu orang di sekitarnya. Puluhan ribu orang menyerbu menuju lubang cacing yang mengarah keluar. Xuan terbang, menoleh untuk melihat Cailin. Dia melihat sedikit ketidakpedulian dan kedinginan di mata Cailin. Dan Sioyan menyadari bahwa dia telah acuh tak acuh padanya. Senyum muncul di wajahnya dan dia menarik Cailin ke dalam pelukannya. Yang mulia, ada apa? Apakah Anda tidak bahagia? Suami Anda sudah bintang 9, tokoh yang sangat kuat di benua Dodi. Sioyan terkekeh, tentu saja menduga bahwa Cailin cemburu. Melihat penampilan Sioyan yang ceria, sehingga kemarahan Cailin lenyap dalam sekejap. Anda benar-benar luar biasa. Anda telah melupakan cinta lama Anda dengan yang baru. Cailin melipat tangannya, tidak ingin memperhatikan Sioyan. Omong kosong. Cailin selalu menjadi ratu saya, dan saya akan menuruti setiap perintah Anda, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Kata Sioyan saat Cailin mencubit pinggangnya, menyebabkan wajahnya meringis kesakitan. Namun senyumnya segera kembali. Sioyan tahu betul bahwa Cailin selalu berada di sisinya, melindunginya selama terobosan kultivasinya, tidak pernah meninggalkannya. Meskipun Cailin tahu kekuatannya tidak besar, dia tidak pernah goyah demi Sioyan. Dia telah melindunginya seumur hidup dan dia masih orang yang sama, selalu mengatakan hal yang sama. Hidupnya adalah miliknya. Masih bertingkah seperti anak kecil, hanya berbicara tanpa bertindak. Kata Cailin, menatap Sioyan dengan nada garang, tetapi matanya berbicara banyak. Cintanya pada Sioyan sangat mendominasi, dan Sioyan sudah terbiasa dengan itu. Dia tahu wanita di sampingnya mencintainya tanpa syarat. Saya penasaran sampai level berapa putri kita. Apakah Xiao telah mencapai... Saya harus kembali dan menemuinya kali ini. Kata Sioyan sambil memeluk Cailin dan tersenyum. Benarkah? Bisakah kita kembali? Kegembiraan terpancar di mata Cailin. Sebagai seorang ibu, dia selalu mengkhawatirkan putrinya. Jika saya bisa menembus ke alam Dosian, saya seharusnya bisa kembali. Sioyan mengangguk sungguh-sungguh. Benua Dogi, bisakah kita benar-benar kembali dan melihat Xiao lagi? Bahkan Cailin yang biasanya dingin dan mendominasi menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang di matanya. Saat mereka berbicara, dikelilingi oleh banyak orang, mereka berjalan keluar dari lubang cacing di aula pil. Begitu mereka melangkah keluar dari lubang cacing, sorak-sorai yang mekakkan telinga seolah bergema di setiap sudut kota Jusi. Mereka keluar! Qinglin yang telah menunggu dengan cemas di luar tiba-tiba mendongak. Matanya tertuju pada lubang cacing yang terhubung ke aula pil. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dengan cepat dari sana. Qinglin tidak berkedip sampai dia melihat sosok yang familiar itu. Hati Qinglin akhirnya tenang. Selama ia melihat bahwa saudara laki-lakinya, Xiaoyan, baik-baik saja, ia merasa puas. Kita menang, kita akhirnya menang. Sorak-sorai hampir mengkakkan telinga. Istana pil, sebuah kekuatan yang terpengaruh, telah mengendalikan ekonomi dan harga pil kota Jusi melalui pil-pilnya. Memonopoli mereka atas pil telah menaikkan harga berkali-kali lipat, yang telah memicu kebencian yang meluas. Sekarang setelah istana pil dihancurkan, semua orang bersorak untuk kekuatan yang sudah tidak populer ini. Kemenangan ini melibatkan ras manusia, ras monster, keluarga Xiao, klan iblis darah, dan bahkan ras binatang ajaib yang datang kemudian. Hampir semua kekuatan teratas di benua Dodi telah berkumpul. Sebagian besar dari mereka yang berkumpul di luar istana pil berasal dari kekuatan-kekuatan ini. Mereka mungkin terlalu lemah untuk bergabung dalam pertempuran,
tetapi mereka semua memiliki harapan dan berkah yang tinggi untuk faksi masing-masing. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira dengan berita kemenangan? Orang-orang dari semua ras bergegas maju untuk memberikan perawatan darurat kepada yang terluka. Pertempuran ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi semua orang. Karena itu, mari kita berpisah di sini dan memulihkan diri. Saya akan kembali untuk membahas persekutuan alkemis baru dengan kaisar manusia dalam beberapa hari. Xuan berdiri di depan, dengan Fan Cheng dan Zhan Huan berkumpul di sekelilingnya. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Mengenai pembentukan persekutuan alkemis baru, kita dapat membahasnya setelah semua orang pulih. Xuan mengepakkan tangannya memberi hormat kepada semua orang yang membalas hormat itu dengan senyuman. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Jaga diri semuanya. Zhan Huan mengepakkan tangannya memberi hormat. Leluhur bintang 9 dari klan iblis juga terluka parah dan sangat membutuhkan pemulihan. Jadi tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Baiklah, kami akan memperlakukan saudara Xuan dengan baik ketika dia tiba beberapa hari lagi. Saya pamit sekarang, semuanya jaga diri. Jin Zhongfu menangkupkan tangannya sebagai salam, dan King Huren serta yang lainnya membalasnya. Kemudian, Zhan Huan memimpin rombongannya pergi dalam prosesi besar, diikuti oleh Jin Zhongfu dan Zhen Bufan yang memimpin anggota ras manusia pergi satu persatu, sehingga kerumunan yang ribut itu perlahan mereda. Cailin, apa rencana Anda? Xuan menoleh ke Cailin di sampingnya. Cailin menatap Xuan dengan sedikit keraguan di matanya. Tetapi kali ini, ribuan anggota klan binatang iblis telah datang bersamanya. Dan tidak mungkin membawa mereka semua ke rumah Xiao. Sebaiknya saya pulang dulu. Anda telah berkembang begitu cepat, jadi saya juga perlu mengejar keterketinggalan kultivasi saya. Cailin mendecakkan lidah. Tingkat pertumbuhan Xuan terlalu cepat, dan dia tidak ingin tertinggal. Dengan teknik rahasia klan binatang iblis, kecepatan kultivasi Cailin sudah dianggap sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan Xiaoyan, tentu saja itu belum cukup. Anda sudah menembus ke bintang 5. Itu cukup cepat, kata Xuan kepada Cailin sambil tersenyum. Kecepatan kultivasi Cailin memang mengejutkan. Kita harus mengagumi teknik rahasia luar biasa dari keluarga binatang ajaib ini. Meskipun kecepatan peningkatan Xiaoyan memang cepat, usaha yang dia lakukan adalah terus-menerus menyerap 3 harta karun langka. Sementara Cailin telah mencapai kecepatan yang menakjubkan tanpa menyerap 3 harta karun langka tersebut. Garis keturunan ular piton pemangsa 9 warna benar-benar bukan tanpa alasan. Berhenti iri pada saya. Anda sudah bintang 9 dan saya baru 5. Apa yang begitu cepat dari itu? Kata Cailin dengan kesal. Xuan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Baiklah, saya tidak akan berdebat lagi. Bu Mei, ayo pergi. Cailin melambaikan tangan kepada Hundun Pume di sampingnya, jadi Hundun Pume mengangguk. Selamat atas keberhasilan Anda menembus level 9 bintang, Saudara Xiaoyan. Kalau begitu, saya akan pergi duluan. Hundun Pume juga datang menghampiri, menepuk bahu Xiaoyan, dan berkata sambil tersenyum, sehingga Xiaoyan juga mengangguk kepada Hundun Pume. Setelah membalas salam, Cailin dan Hundun Pume memimpin orang-orang dari klan binatang iblis pergi. Saat orang-orang dari berbagai kekuatan secara bertahap pergi, area yang tadinya ramai menjadi sepi. Sebagian besar hanya menyisakan anggota keluarga Xiao dan klan iblis darah, atau kultivator liar lainnya yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Saudara Xiaoyan. Sesosok hijau muncul di hadapan Xiaoyan, matanya berkerut seperti bulan sabit. Seiring bertambahnya usia, kekanak-kanakan King Lin telah memudar, dan sekarang ia tampak penuh energi spiritual. Matanya jernih seperti air biru, menatap Xiaoyan dengan mata lebar. Oh, apa yang membawa Anda kemari, gadis kecil? Xiaoyan tersenyum bahagia pada King Lin. Dengan main-main menjentik hidungnya membuat King Lin cemberut dan menggosok hidung kecilnya kesakitan. Saya khawatir dengan saudara Xiaoyan, dan lagi pula sebagian besar ahli klan datang kali ini. Kaisar monster dan leluhur tidak mengizinkan saya datang,
Jadi saya harus menunggu di luar. Kinglin berkata, terdengar sedikit sedih. Sioyan melihat penampilan Kinglin yang patuh dan mengusap kepalanya. Kinglin tersenyum manis, seperti anak kucing kecil yang lucu di samping Sioyan. Anggota klan monster semuanya sudah pergi. Bukankah Anda juga akan pergi? Sioyan melihat anggota klan monster yang semuanya telah pergi. Tetapi Kinglin masih di sini dan tidak bisa tidak khawatir karena dia sendirian. Apakah saudara Sioyan tidak menyukai Kinglin? Apakah dia mencoba mengusir Kinglin? Mendengar ini, Kinglin berpikir Sioyan mencoba mengusirnya dan matanya langsung memerah. Ekspresinya muram. Tentu saja tidak. Saya hanya khawatir Anda sendirian. Melihat penampilan Kinglin yang menyedihkan, Sioyan cepat berkata, dan Kinglin tersenyum lembut. Bukankah saudara Sioyan ada di sini? Bukankah cukup aman berada di sisi saudara Sioyan? Kinglin berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Sioyan juga tersenyum kecut. Sepertinya gadis ini ingin kembali ke rumah Sio bersama Sioyan. Baiklah, mari kita kembali ke rumah dulu. Leluhur bintang 9 klan iblis darah juga terluka, jadi kita tidak akan menunda lebih lama lagi. Sioyan mengangguk, membuat beberapa pengaturan, lalu memimpin keluarga Sio ke rumah. King Horan kemudian memimpin klan iblis darah dan kedua pasukan meninggalkan daerah itu dalam sebuah prosesi besar. Pertempuran di Balai Pil adalah pertumpahan darah. Hampir semua orang di Balai Pil tewas. Hanya Dan Cheng dan Patriark Balai Pil dan Dan Yin Jin Wuyan yang selamat. Singkatnya, pertempuran besar ini akhirnya berakhir dan permusuhan antara keluarga Sio dan Balai Pil telah usai. Berita tentang Sioyan, penguasa keluarga Sio yang berhasil menembus level bintang 9 menyebar dengan cepat dalam semalam. Bahkan lebih mengejutkan daripada penghancuran Balai Pil. Bagi seseorang di benua Dodi untuk kembali menembus level bintang 9 adalah peristiwa penting. Cukup untuk mengejutkan seluruh benua. Kehancuran Balai Pil benar-benar ditutupi oleh terobosan Sioyan. Namun, tanpa pasukan Pil dari Balai Pil, kelangkaan Pil di kota Jusi secara bertahap akan terlihat. Jadi reputasi keluarga Sio melambung, dikenal di seluruh kota Jusi. Ras monster, ras iblis darah, ras manusia semuanya memiliki patriark bintang 9 yang memimpin mereka, membuat posisi mereka di benua Dodi tak tergoyahkan. Sekarang Sioyan, kepala keluarga Sio, telah menembus level Dodi bintang 9, yang berarti keluarga Sio akan segera bergabung dengan jajaran kekuatan teratas di benua Dodi. Kisah tentang 3 kepala keluarga bintang 9 yang dikalahkan oleh Raja Pemakan Jiwa dan kemenangan mutlak Sioyan kemungkinan akan menyebar dengan cepat. Sioyan mungkin akan dipuja oleh semua orang di benua Dodi. Ketenarannya langsung meroket. Memang, meskipun Sioyan baru saja menembus level bintang 9, kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertempuran ini melampaui kekuatan ketiga kepala keluarga bintang 9 tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia sekarang adalah Dodi terkuat di benua Dodi. Pertempuran di Aula Pil ini pasti akan diwariskan dari generasi ke generasi, dan legenda Sioyan akan benar-benar dinyanyikan di seluruh benua Dodi. Dibandingkan dengan tempat lain di benua Dodi, waktu Sioyan di sana sangat singkat. Menembus level bintang 9 dalam waktu sesingkat itu sungguh ajaib, seperti terbitnya matahari. Setelah pertempuran akhirnya usai, Sioyan akhirnya bisa bernapas lega. Kembali ke kediaman Sio. Sioyan merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Melihat halaman yang familiar, ini benar-benar rumah. King Horan dan tetua keempat juga telah pergi untuk merawat leluhur bintang 9 klan iblis yang terluka. Di kediaman Sio, meskipun mereka telah mengalahkan Aula Pil, semua orang menderita luka dengan berbagai tingkat keparahan dan sedang dalam masa pemulihan. Kinglin juga datang ke kediaman Sio bersama Sioyan. Sekarang Sioyan telah menembus ke tingkat bintang 9. Tidak ada yang meminta Kinglin untuk kembali. Gadis kecil itu dengan gembira bermain dengan Sioyan di kediaman Sio selama beberapa hari. Seminggu berlalu dengan tenang dan kelelahan Sioyan telah sepenuhnya hilang. Ketenangan malam musim panas yang seperti mimpi tampaknya menina bobokkan semua makhluk hidup di dalam keadaan mengantuk.
Meskipun kicauan serangga seperti lonceng emas terdengar samar dan jauh, kedengarnya seperti mereka sedang berbicara dalam tidur mereka. Di halaman, sesekali terdengar gumaman dan ledakan tawa. Di samping bukit buatan di pavilion kecil, sekelompok orang duduk dan tawa serta obrolan terdengar dari sana. Soyen dengan hati-hati menyeduh teh, aromanya memenuhi udara. Orang-orang di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam, rasa damai dan nyaman menyebar melalui mulut dan hidung mereka, membawa tubuh dan pikiran mereka ke keadaan tenang, menghilangkan semua kelelahan. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton video Min R sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.